Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para ikhwan, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita diberi kesehatan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke majelis ilmu dalam rangka untuk thalibul ilmi. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada para istri-istri beliau, dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan ihsan sampai dengan hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang landasan yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa setelah kita membahas landasan yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita lanjutkan dengan landasan yang kedua dalam kitab Ushulus Tsalatsa ini adalah mengenal agama Islam. Pada pertemuan yang kemarin juga tentu sudah kita jelaskan apa itu al-Islam, ya. Islam itu ya adalah al-istislamu lillahi bitauhidi, wal inqiyadu lahu bi taati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, ya, yaitu berserah diri atau tunduk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkannya, ya, kemudian patuh kepadanya dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan melepaskan diri, ya, dari kesyirikan dan para pengikut syirik tersebut. Ya. Kita jelaskan juga kemarin bahwa agama Islam ini memiliki ada 3 tingkatan. Ya, ada 3 tingkatan, yaitu Islam, kemudian juga iman, dan juga ihsan. Ya, tingkatan ini, ya, adalah, kalau kita mau gambarkan seperti ini. Ini iman, Islam ini dia lebih luas dibandingkan dengan iman. Kenapa anak gambar demikian? Karena Islam ini cakupannya dia lebih luas dibandingkan dengan iman, ya, sehingga orang yang Islam belum tentu dia beriman, seperti orang munafikun. Setelah dohirnya mereka sholat bersama dengan kaum muslimin, pakaiannya mereka, ibadahnya mereka mirip dengan orang-orang muslimin, tapi apakah dia beriman dengan hari akhir, dia beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan seterusnya, ya. Jadi tidak semuanya Islam itu iman, sehingga cakupan Islam itu dia jauh lebih besar, ya. Begitu juga iman, ya, dia cakupannya lebih besar dibandingkan dengan ihsan, ya. Iman ini cakupannya dia lebih besar dibandingkan dengan al-ihsan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman mengenai iman di sini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu firman-Nya, ya, dalam surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 32. Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzi istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi
wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ya, kemudian kami wariskan kepada kalian kitab-kitab yang kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum, dari hamba-hamba tersebut, ya, dari umat-umat tersebut, sebagian mereka adalah zalimul li nafsih, mereka zalim terhadap diri mereka. Wa minhum muqtasidah. Muqtasidah ini pertengahan. Mereka zalim iya, kemudian juga mereka maksiat iya, ketaatan juga. Ya, kemudian wa minhum sabiqum bil khairat, di antara mereka adalah orang-orang yang as-sabiqum bil khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itu adalah karunia yang besar yang Allah berikan kepada mereka. Ini dia tingkatan daripada al-Islam. Ada Islam, kemudian juga iman, dan juga al-ihsan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang Islam, dan dari setiap cabang-cabangnya ini ada rukun-rukunnya. Ya, ada rukun Islam, ada rukun iman, dan juga ada rukun al-ihsan, yang insya Allah malam hari ini kita akan membahas rukun Islam. Taib, tafadhal Abu, dibaca halaman 116. Naam, ya, fa arkanul islamu. Ya, baca matannya saja, nanti kita akan jelaskan. Nah, ya. Baca dalilnya. Dalil syahadat adalah firman Allah Ta'ala, kita akan jelaskan. Itu tadi yang beliau bacakan adalah matan dari Ushulus Tsalatsah, menjelaskan tentang rukun daripada Islam, dan kita sudah sama-sama tahu ya, dan hafal insya Allah ya, apa itu rukun Islam. Ada yang nggak hafal? Insya Allah dihafal semua ya. Ada 5 ya. Yang pertama adalah bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian mendirikan sholat,
Taib, ini dia ya, bersyahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat, kemudian yang ketiga adalah menunaikan zakat, yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah berhaji ke Baitullah. Dan dalilnya adalah dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ya radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu sabdanya adalah bunyal islamu ala khamsin, ya Islam itu dibangun atas 5 perkara ya. Syahadatu alla ilaha illallah ya adalah bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamus shalah, dan mendirikan salat, wa itauz zakat, dan menunaikan zakat, wa shaumu Ramadan, dan juga berpuasa di bulan Ramadan, dan juga wal hajjul baitillahil haram, dan berhaji di Baitullahi al-Haram di Makkah al-Mukarramah. Baik, para jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bahas dulu rukun yang pertama adalah syahadah ya, adalah Allah asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah ya. Makna dari syahadah ya, biasa bersyahadah itu adalah menetapkan ya, atau mengumumkan atau mengabarkan dan meyakini ya. Makna dari syahadah ya adalah menetapkan ya, mengumumkan mengabarkan dan meyakini. Nah, ini maknanya adalah makna dari syahadah. Ya, tidak hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, la, tidak demikian. Kalau hanya kita mengatakan bahwa bersyahadah itu hanya melantunkan dengan lisan, orang munafikin juga seperti itu. Orang kafir Quraisy juga seperti itu. Ya, mereka berikrar mengatakan bahwa Allah lah Ar-Razzaq, yang memberi rezeki, yang menciptakan. Tapi mereka tidak betul-betul ya meyakini ya dengan sepenuh hati. Ya, jadi makna dari syahadat adalah menetapkan, kemudian mengumumkan, mengabarkan, dan juga meyakini. Apa yang harus disyahadatkan bagi seorang mukmin? La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ya. Nah, la ilaha illallah. Di sini ya, makna yang benar dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, la ma'buda bihaqqin, makna yang sebenarnya. Ya, maknanya. Makna yang sebenarnya, yang sahih, la ma'buda bihaqqin illallah ya, tidak ada ya Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala ya, la ma'buda bihaqqin illallah ya. Ya, maknanya apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali
Allah Ta'ala. Nah, ini makna yang benar, ya. La ma'buda bihaqqin illallah, ya. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah makna yang salah. Yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan la ilaha ini adalah an-nafyu. Dalam istilah bahasa Arab adalah ada an-nafyan, nafyu. An-nafyu. Apa itu an-nafyu? Penafian, ya. Ya. Menafikan, ya, an-nafyu. Ya, menafikan segala hal yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafikan segala hal yang disembah, menafikan segala hal yang disembah selain Allah Ta'ala. Nah, itu dia maknanya la ilaha illallah, ya. Kemudian nanti ada illallah, illallah kecuali Allah. Nanti di situ maknanya adalah al-itsbat. Itsbat itu maknanya adalah menetapkan, al-itsbat, ya, menetapkan, ya, bahwa ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu maknanya. Ada itsbat. Itsbat, ya. Apa itu itsbat? Menetapkan. Nah, ya, menetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah semata, ya. Nah, ini makna dari la ilaha illallah. Nah, baik, itu dia, ya, di antara makna dari la ilaha illallah. Di situ ada ketika kita mengucapkannya maka secara otomatis bahwa satu sisi kita menafikan, ya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu sisi juga kita mengisbatkan, menetapkan, ya, bahwa semua ibadah itu harus ditunjuk di ibadah, harus diikhlaskan, diniatkan, diserahkan, diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga makna yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu adalah makna yang batil dan tidak benar. Dan yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Dan para ulama, ya, mereka mengatakan bahwa di antara syarat dari la ilaha illallah ini ada 8, ya. Syarat dari la ilaha illallah itu ada 8 syarat. Yang pertama adalah al-ilmu, ilmu, ya, al-ilmu. Dan ini ma'ruf, sangat terkenal sekali di
kalangan para ulama, dan banyak para ulama mereka menulisnya dalam permasalahan la ilaha illallah, ilmu, ya. Maksudnya ilmu di sini apa? Adalah mengetahui makna la ilaha illallah, ya, mengetahui, tidak hanya sekedar mengucapkannya, tapi mengetahui makna tersebut. Apa makna yang benar? Kita sampaikan tadi, la ma'buda bihaqqin illallah. Yang kedua, syarat yang kedua adalah al-yakin. Ya, adalah al-yakin. Yakin, ya. Yakin adalah mengucapkannya dengan meyakini maknanya. Ya, tidak hanya sekedar mengucapkannya, tapi mengucapkannya dengan meyakini maknanya. Ya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya, betul-betul ketika mengucapkannya yakin, ya, dan meyakini maknanya tanpa ada keraguan sedikit pun. Syarat yang ketiga adalah al-ikhlas. Ikhlas, ya, ikhlas, yaitu mengesahkan Allah dalam pengucapannya dan dalam ibadahnya, ya, mengesahkan Allah dalam mengucapkannya, dalam ibadahnya, ya. Tidak hanya sekedar ilmu dan yakin, tapi harus ikhlas juga dalam pengucapannya, ya. Kemudian yang keempat adalah as-sidqu. As-sidqu artinya adalah jujur, ya, jujur, yaitu mengucapkannya tanpa mendustakannya dalam hati. Mengucapkannya, ya, yang dimaksud dengan as-sidqu, jujur, ini adalah mengucapkannya tanpa mendustakannya dengan hatinya. Orang-orang munafikun, ya, mereka al-kadzib, berdusta, ya, mereka mengucapkan dengan lisan mereka, ya, bahwa la ilaha illallah, tapi dalam hati mereka mendustakannya. Nah, bagi seorang mukmin tidak, dia harus as-sidqu, jujur. Selanjutnya yang kelima, ya, syarat yang kelima adalah al-mahabbah. Mahabbah artinya adalah cinta, ya, yaitu mencintai kalimat syahadat tersebut, ya, dan mencintai orang-orang yang mengikrarkannya, ya, mencintai kalimat syahadat tersebut dan mencintai orang-orang yang mengikrarkannya, ya, mencintai, ya, kalimat syahadat dan mencintai orang-orang yang mengikrarkannya. Ketika orang-orang yang mengikrarkannya, tentu dia termasuk orang-orang mukmin, ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang keenam adalah al-inqiyadu. Apa itu al-inqiyadu? Adalah patuh, ya, yaitu mematuhi segala hukum, ya, yang ada di balik kalimat syahadat tersebut, ya, mematuhi segala hukum yang ada di balik kalimat syahadat tersebut, ya, dan itu merupakan konsekuensinya, ya, ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka wajib bagi kita untuk patuh, ya, patuh terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya. Kemudian yang ketujuh adalah al-qabul, ya, al-qabul. Apa itu al-qabul? Menerima, ya, menerima kandungan, ya, yaitu menerima kandungan dan konsekuensi, ya, konsekuensi kalimat tersebut, ya, serta menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Al-qabul yang ketujuh, menerima, yaitu menerima kandungan dan konsekuensi kalimat tersebut serta menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terakhir adalah al-bara'atu, yaitu al-bara'atu adalah berlepas diri, ya. Al-bara'atu adalah berlepas diri. Maksudnya apa? Meninggalkan semua bentuk kesyirikan, ya, meninggalkan semua bentuk kesyirikan, ya. Itu adalah 8 syarat dari la ilaha illallah, ya. Tidak sekedar
hanya kita mengucapkan semata, tapi 7 syarat ini perlu untuk kita mengamalkannya, mulai dari ilmu, yakin, ikhlas, kemudian jujur, kemudian juga mahabbah, mencintai, inqiyad, patuh, ya, kemudian juga al-qabul dan al-bara'ah. Dan tidak boleh di antara 8 syarat ini hilang salah satunya, ya, tidak boleh 8 syarat ini ya hilang salah satunya, harus ya semuanya wajib bagi seorang mukmin ya untuk ya mengamalkan 8 syarat pada la ilaha illallah ini. Para jamaah sekalian, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari makna wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada beberapa konsekuensi yang perlu untuk kita ketahui dan perlu untuk kita amalkan. Konsekuensi yang pertama adalah ketika kita mengucapkan wa anna Muhammadan Rasulullah, maka konsekuensi yang pertama adalah ta'atuhu fima amarah, ya, menaati apa yang beliau perintahkan, ya, menaati apa yang beliau perintahkan, ya, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, maka wajib ya bagi kita untuk ya mentaati apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, ya. Yang kedua adalah konsekuensi dari kita mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbaro, membenarkan apa yang beliau kabarkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan perkara-perkara yang telah lalu, maka kewajiban bagi kita adalah tasdiquhu, membenarkannya. Apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita mengenai perkara-perkara hari kiamat, tentang azab kubur, tentang pahala orang-orang yang beriman, pahala orang-orang yang mengerjakan sedekah, orang-orang yang mengerjakan salat, maka wajib kita adalah tasdiquhu, membenarkan ya apa yang beliau kabarkan. Tidak boleh kita meragukannya. Yang ketiga, konsekuensinya adalah wajtanibu manaha anhu, ya, menjauhi apa yang beliau larang, menjauhi apa yang beliau larang atau yang beliau peringatkan. Ya, menjauhi apa yang beliau larang atau yang beliau peringatkan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah wajazara alla yu'badullahu illa bima syara'ah. Ya, tidaklah beribadah. Ya, yang keempat adalah tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti tata cara yang beliau syariatkan, ya. Tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan suatu ibadah ya kecuali dengan mengikuti tata cara yang beliau sallallahu alaihi wasallam syariatkannya. Makanya dalam beberapa riwayat Nabi SAW ketika sholat, Nabi SAW sholat di atas mimbar, ya. Kemudian setelah selesai adalah Nabi SAW, para sahabat bertanya kepada kepada Nabi SAW, tujuannya apa, kenapa sholat di atas mimbar? Untuk memberitahu, untuk mengajarkan kalian. Sehingga dalam sabdanya, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, begitu juga Nabi SAW berwudu. Ketika selesai berwudu, ada katanya, man tawaddo'a mithlu wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Nabi menunjukkan ya ajarkan kepada para sahabat. Ya, begitu juga ketika haji, Nabi bersama dengan para sahabat haji. Kemudian apa kata Nabi SAW? Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Ketika kalian berhaji, maka ambillah manasik ibadah terus bagaimana yang saya lakukan, maka
kerjakanlah sesuai dengan apa yang telah aku kerjakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dua unsur ini ya, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ini nanti kembalinya adalah kita kembali kepada bentuk ibadah kita. Bentuk ibadah yang kita lakukan ini, yang biasa kita lakukan, sholat, ibadah, dan selanjutnya konsekuensinya kembali kepada dua ini. Yang pertama adalah la ilaha illallah, nanti konsekuensinya adalah al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas dalam beribadah. Konsekuensinya ketika kita melakukan ibadah, konsekuensi dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada ikhlas. La ikhlas. Kemudian yang kedua ini, Muhammad Rasulullah adalah mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah ya, mutaba'ah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mutaba'ah? Mengikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensinya, realitanya dalam ibadah. Jadi di samping dari maknanya ini adalah ada nafyu dan isbat, makna yang lain juga bahwa ketika kita mengucapkan syahadah ini, maka ketika kita melakukan suatu ibadah, wajib bagi kita adalah al-ikhlas. Apa? Karena ada nafi dan isbat tadi, la ikhlas. Ya, kemudian Muhammad Rasulullah itu adalah mutaba'ah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga para ulama mereka membagi lagi bahwa dari kedua syahadat ini, ya, la ilaha illallah atau ikhlas ini amalan qalbiyah, amalan hati. Kita tidak tahu antum datang sini belajar ikhlas atau tidak. Salat kita berjamaah, ibadah kita yang lain tidak ada yang tahu, antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dalam konteks ibadah adalah Muhammad Rasulullah adalah hendaklah kita mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala ibadahnya. Maka dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan suatu amalan di situ tidak ada perintah dariku, mahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Itu dia ya. Jadi rukun yang pertama ini adalah walaupun dia adalah pembahasannya adalah dua, tapi dia masuk dalam satu rukun yang mana antara keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Ya, sehingga para ulama mengatakan rukun yang pertama adalah bersyahadat bahwasanya la ma'buda bihaqqin illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu. Baik, para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk ya, keutamaan daripada la ilaha illallah inilah sangat banyak sekali ya. Ada kurang lebih hampir ada 27 keutamaan ya, ketika keutamaan daripada la ilaha illallah. Bahkan ada salah satu kitab ya, judulnya adalah Fadlun La Ilaha Illallah, keutamaan la ilaha illallah, yang ditulis oleh Yusuf bin Hasan bin Abdul Hadi. Beliau menulis di sini tentang kurang lebih 27 keutamaan daripada la ilaha illallah. Di antaranya ya, keutamaan daripada la ilaha illallah adalah awwalu ma yadkhulu bihil Islam. Ya, yang pertama bahwasanya yang pertama kali yang akan memasukkan seseorang dalam Islam ya. Kemudian juga keutamaan yang kedua adalah annaha tujabu dukhulul jannah bila hisabin wal adzab. Dengan kata la ilaha illallah ini akan bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dengan tanpa dihisab dan tanpa diazab. Begitu juga keutamaan daripada la ilaha illallah, tujabu adamul khuludi finnari. Seseorang tidak akan bisa kekal di dalam neraka disebabkan la ilaha illallah. Begitu juga di antara keutamaan daripada la ilaha illallah, li ajliha khuliqal khalqu wal jannatu wan naru wa ursilat ar-rusul wa unzilat al-kutuba wa syara'al jihadu fi sabilillah. Dengan la ilaha illallah
itu merupakan sebab diciptakannya manusia, disebabkan surga dan neraka, dan diutusnya para rasul, diturunnya Alkitab, dan disyariatkan jihad fi sabilillah, dan masih banyak lagi keutamaan dari la ilaha illallah sampai dengan 27, dan kita tidak bisa membacakan semuanya. Begitu juga ada keutamaan dari syahadat Muhammadar Rasulullah. Di antara keutamaannya adalah bahwasanya ketika seseorang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya adalah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang taat kepada Rasul, pada hakikatnya adalah dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keutamaan yang kedua adalah al-amrul mubashir bi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perintah langsung ya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Muhammad ya ayat 33, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul." Ya, wala tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Begitu juga surat Al-Anfal ayat yang 20, Allah berfirman, dan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul, janganlah kamu berpaling darinya. Ya, jadi berpaling dari bertaat kepada Allah dan Rasul, wa antum tasma'un, dan kalian mendengarnya. Ya, begitu juga di antara faedah kita taat kepada Rasul adalah duhulul al-muti'il jannatun na'im, akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang taat kepada Rasulnya, maka dia akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Seluruh umatku mereka akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Siapa yang tidak enggan untuk masuk surga? Ya, kata Nabi SAW, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, dia akan masuk ke surga. Wa man asani, barang siapa yang durhaka kepadaku, tidak mau taat kepada Rasul, faqad aba, mereka itulah orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang termasuk adalah keutamaan kita taat kepada Rasul adalah al-fauzu warahmatu wal ihtida, mendapatkan rahmat, ketenangan dan juga kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 71, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan 'azima, maka sungguh dia akan mendapatkan fauzan 'azima, kemenangan yang besar. Dalam firman yang lain juga Al-Imran ayat 132, "Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun." Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kalian turhamun, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nur ayat 54, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Dan barang siapa yang menaatinya, yaitu Rasul, tahtadu, dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara keutamaan ketika kita taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Selanjutnya kita baca tentang, tambah sedikit lagi tentang
Rukun yang kedua yaitu mendirikan sholat. Tafadhal antum baca. Nah, ya di halaman 119. Itu diantara dalil dari mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang dimana kita diperintahkan ya, diantara termasuk rukun-rukun daripada Islam ini adalah menegakkan sholat dan juga mendiri dan mengeluarkan zakat. Lanjut. Dalilus siyami. Nah, ini 183. Nah, ini merupakan dalil dari puasa yang menjelaskan bahwa syariat puasa ini telah disyariatkan kepada orang-orang terdahulu, dan tujuan daripada disyariatkannya puasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan hanya orang-orang bertakwalah yang mereka akan diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ghaniyun. Nah, haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Nah, ya, adapun dalil haji itu terdapat dalam Surat Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji tersebut, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, ya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta ini. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini tentang rukun-rukun Islam, yang mana setiap rukun ini wajib bagi kita kaum muslimin untuk meyakininya, dan tidak boleh di antara salah satu rukun ini kita mengingkarinya. Dan yang terpenting bagi kita adalah bagaimana makna syahadat tersebut, bagaimana konsekuensinya, karena itulah yang merupakan inti daripada seseorang mukmin itu dia akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga dia akan dikekal dalam neraka ataupun juga tidaknya. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu taala ala wa alam. Ada pertanyaan dari antum? Tafadhol, silakan. Nah, tafadhol. Ada yang pernah bilang asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Nah, dia itu ngomongnya kalau bersaksi itu kita menyaksikan langsung, sedangkan kita tidak menyaksikan langsung. Bagaimana kita menyaksikannya langsung dari itu? Kalau gitu gimana? Baik. Maksudnya menyaksikan secara langsung, di situ kita kembali lagi tadi bersyahadat. Di situ maknanya demikian. Kalaupun memang diartikan seperti tadi, mungkin dia memaknakan bahwa syahadah seperti itu. Jadi kalau syahadah memang maknanya adalah menyaksikan secara langsung. Tapi tentu tidak demikian. Bagaimana kita hidup, ya? Zamannya adalah
jauh dengan para sahabat, sehingga nyata seperti itu tidak kita katakan benar, tidak demikian. Allah Ta'ala salah. Nah, tidak bisa seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Baik, kalau cukup, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.